Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh berkumpul dan berdoa pada malam ini melalui acara Mesbah Doa. Mari sebelum kita mulai acara, mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-100. Mazmur 100 ayat yang ketiga dan 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk anugerah pengampunan yang Engkau beri melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena melalui Dia kami boleh berpengharapan bahwa suatu hari nanti kami menerima kemuliaan dari Tuhan. Kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan kami. Kami bersyukur juga untuk pemeliharaan Tuhan sehingga pada malam hari ini kami boleh sekali lagi mengikuti Mesbah Doa. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong semua anak-anak Tuhan yang berpartisipasi pada acara Mesbah Doa ini. Beri kami hati yang mengasihi Tuhan. Beri kami kerinduan untuk selalu bertumbuh dan untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Dan untuk selalu belajar dari firman-Mu. Sehingga setiap hari kami makin dicerdaskan. Semakin hari kami boleh mengerti kehendak-Mu dengan lebih baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ingat kasih yang mula-mula? Ketika kita pertama kali mengenal Tuhan Yesus, bagaimana rasanya? Masih ingat? Masih ingat perubahan yang terjadi dalam hati kita, dalam diri kita? Mungkin pada waktu itu kita menjadi anak tuh seorang yang tidak bahagia. Tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita berubah. Dan inilah lagu, mari kita menyanyi bersama-sama. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Things are different now, something happened to me when I gave my heart to Jesus. Things are different now, I was changed, it must be when I gave my heart to Him. Things I loved before have passed away. Things I love far more have come to stay. Things are different now, something happened that day when I gave my heart to Him. Yang ku kasihi kini lenyap,
yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, kami bisa berkumpul bersama untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, kami rindu agar firman-Mu ini dapat mengubah hidup kami untuk semakin serupa dengan Engkau. Dengan segala keterbatasan kami memohon kepadamu sehingga ketika kami membaca dan kami merenungkan, Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk mengerti. Inilah doa kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Nancy Matthews adalah seorang ibu rumah tangga yang sederhana sekaligus seorang ibu yang hebat dan pendidik yang baik bagi anaknya. Di saat anaknya dianggap tidak berkembang dan dianggap mengalami kesulitan belajar, Nancy tidak berpikir demikian. Nancy mendampingi ataupun menuntun anaknya untuk mencari jalan keluar. Ia selalu memotivasi anaknya dengan penuh kehangatan dan berusaha untuk mencari jawaban dari setiap pertanyaan anak-anaknya yang tampak aneh menurut orang banyak. Walaupun ia selalu kesulitan menjawab setiap pertanyaan anaknya, Nancy tidak putus asa. Saat anaknya diputuskan oleh sekolah bahwa anak ini bermasalah, anak ini tidak pernah fokus di sekolah, Nancy, seorang ibu yang baik ini, menerima keputusan sekolah. Dan ia mengajar anaknya sendiri di rumah. Nancy memahami karakter anaknya yang hilang fokus, tetapi juga bisa hiperfokus pada hal-hal yang ia minati. Pada waktu ia mengajar anaknya dengan penuh kasih, sang anak merasa nyaman dan dia terus berusaha untuk melakukan eksperimen-eksperimen di rumahnya,
melalui bacaan-bacaan yang ia baca. Dari hasil didikan Nancy ini, anaknya menjadi seorang penemu yang terkenal. Temuannya itu antara lain adalah lampu pijar dan alat perekam. Dia adalah Thomas Alva Edison. Berkat didikan dan bimbingan seorang ibu yang sangat mengasihinya, hidup Thomas menjadi berubah. Dengan kasih sayang ibunya, Thomas Alva yang tadi dilabel oleh orang bahwa dia adalah seorang yang anak yang aneh, anak yang bermasalah, tetapi bagi ibunya tidak. Anak ini punya masa depan yang baik dan ibunya berusaha sehingga Thomas menjadi seorang penemu yang terkenal. Hidupnya berubah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kita kasihi, yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, melalui bacaan yang tadi kita baca bersama-sama. Di sini kita tidak asing dengan kisah tersebut. Ketika orang berkata tentang Thomas, pasti selalu di pikiran kita muncul satu kalimat bahwa Thomas itu adalah seorang yang ragu, seorang peragu. Ya. Mengapa dia seorang peragu? Melalui kisah ini bersama-sama, ya, dia pertama kali ketika Yesus bertemu dengan murid-murid, semua muridnya, Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Thomas lagi pergi menyendiri. Kenapa Thomas pergi menyendiri? Thomas ini adalah seorang murid yang, salah satu murid yang cukup vokal. Dalam arti vokal di sini adalah dia berani mengemukakan pendapatnya, berani bersuara, ya, dia berani berespon terhadap perkataan Tuhan, tetapi dalam berespon dalam hal yang baik, dalam hal yang positif. Kita lihat misalnya di dalam Yohanes pasal 11 ayat 16, lalu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 5. Di sini kita lihat bersama, ini adalah perkataan-perkataan dari Thomas yang itu memperlihatkan bahwa Thomas peduli. Thomas begitu mengasihi Yesus. Tetapi ya, kasih dia kepada Yesus itu ternyata berubah ketika Yesus disalibkan dan mati. Dia bilang, masa sih kok bisa mati? Masa sih Yesus yang tadi diagung-agungkan, Yesus yang bisa membuat bisa membuat mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit, yang punya power, kok bisa ya, bisa mengubah orang tuh jadi yang tadi nggak baik jadi baik, itu kok bisa mati? Dia takut, ketakutan dia itu membuat dia pergi menyendiri, menjauhkan diri dari teman-temannya. Dia pergi. Dan setelah dia datang, bertemu dengan teman-temannya, para murid yang lain. Mereka menceritakan bahwa mereka telah bertemu Yesus. Mereka telah melihat Yesus. Apa respon Thomas? Ternyata dia tidak percaya. Sekali-kali sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas pakunya ataupun ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Dia begitu gigi, pokoknya kalau aku nggak pegang, aku nggak sentuh, aku nggak akan percaya sama sekali. Mungkin kalau kita jadi temannya Thomas, kita bilang, ini orang ya udah dikasih tahu ya ngeyel. Ini orang udah dikasih tahu, kita ini bukan 1-2 orang yang ngomong. Maria Magdalena ngomong, Simon Petrus juga mau ngomong. Ya, teman-teman dari Emmaus, dalam perjalanan dari Emmaus juga ngomong, tapi kenapa kok dia masih nggak percaya? Kita melihat benar. Tapi dia bilang, kalau tidak melihat secara langsung, aku tidak akan percaya. Nah, apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu? Yesus, Sang Guru Agung itu, dia mengetahui setiap karakter dari para muridnya. Apakah ketika dia tahu bahwa Thomas tidak percaya, langsung dia bilang, ya sudah, kalau nggak percaya ya nggak apa-apa, yang penting yang lain percaya, kamu nggak percaya sendiri juga nggak apa-apa. Yesus tidak berbuat demikian.
melainkan dia hadir ketika ada Thomas. Dan Thomas melihat secara langsung bahwa benar apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Yesus gurunya itu benar-benar hidup. Pada ayat ke-28 di situ Thomas menjawab kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini merupakan satu pengakuan iman dari Thomas. Keraguan-raguan yang dialami, yang dirasakan oleh Thomas itu bukan berarti tidak ada kepercayaan sama sekali. Ada, tetapi dia berpikir apakah benar apa yang dikatakan oleh murid-muridnya. Dan Yesus sungguh mengenal karakter Thomas. Yesus tahu hati Thomas. Dan Yesus punya rencana yang besar. Suatu tugas yang besar untuk para murid termasuk Thomas. Melalui perkataannya itu benar. Dia mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, adalah Mesias. Dan dia benar-benar adalah Allah yang sungguh hidup. Dan yang tadinya dia ragu, benar-benar dia diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai dia. Dan menurut sejarah gereja, dia menjadi seorang penginjil yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus, kabar baik tentang Yesus kepada orang-orang yang berada di India. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita juga mengalami seperti apa yang dialami oleh Thomas. Kita sudah begitu lama mengikut Tuhan, tapi dengan berbagai kesulitan, masalah yang kita alami, pergesekan-pergesekan yang kita alami baik di dalam keluarga ataupun di tempat kita kerja atau di tempat kita pelayanan, mungkin membuat kita jadi kurang bergairah, kurang bersemangat untuk menapaki hidup. Apalagi kalau ada orang-orang tertentu yang sudah melabel kita sebagai orang-orang seperti Thomas Alva itu orang bermasalah, dia nggak bisa berubah. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Tuhan itu mengasihi kita. Di hadapan Tuhan, setiap kita adalah orang yang tadinya bermasalah bisa menjadi orang yang dipulihkan, bisa menjadi orang yang berguna, bisa menjadi orang yang berubah, yang bisa membawa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan bisa mengubah hidup kita. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mau memberi diri kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk kita diubah? Nah, ketika Thomas dia di dalam keraguannya, dia meragukan akan kebangkitan Kristus. Tuhan menampakkan dan dia memberi dirinya sepenuhnya kepada Tuhan melalui pengakuan imannya. Tuhan mengubah dia. Nah, Bapak Ibu, kita pun ketika memberi diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, secara total kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubah hidup kita. Apa yang dikatakan dunia atau apa yang dikatakan orang, sesuatu yang mungkin membuat kita sakit hati, membuat kita tidak bersemangat. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan mampu mengubahnya. Biarlah kita mau belajar untuk memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya yang dapat mengubah hidup kita menjadi sebuah bejana yang menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita bersama. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doa bersama. Yang pertama, kita akan berdoa untuk jemaat yang sakit dan juga untuk para lansia. Mari kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih bagi mereka yang sakit. Tuhan tahu akan
kondisi tubuh mereka yang lemah. Tapi biarlah di dalam kondisi yang lemah ini, iman mereka tidak lemah, tetapi iman mereka tetap kuat. Mereka tetap berserah, tetap menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka. Begitu pula bagi saudara-saudara mereka yang senantiasa dengan setia merawatnya. Tuhan kiranya berbelas kasih. Kami juga berdoa bagi para lansia agar di usia lanjut ini iman mereka semakin bertumbuh dan mereka mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Tuhan kiranya menolong para lansia, begitu juga jemaat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Untuk pokok doa yang kedua, kita akan bersama-sama berdoa untuk masalah yang kita hadapi. Setiap pergumulan yang kita hadapi, baik itu masalah ekonomi, masalah di dalam keluarga, masalah pribadi, bagi orang-orang yang merasa diri kesepian, bagi orang-orang yang mungkin ada yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan, kita berdoa. Biarlah kiranya Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat. Baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, bagi mereka yang secara pribadi merasa kesepian, merasa sendiri, merasa sedih ditinggal orang-orang yang mereka kasihi. Bagi mereka yang juga kesulitan di dalam mencari pekerjaan. Di dalam masa-masa sekarang ini kami tahu ya Tuhan, begitu banyak pergumulan yang dihadapi. Seperti yang telah kami sebutkan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong kami. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu hadir di setiap masalah yang kami hadapi. Dan Engkau pun terbuka untuk menuntun kami melalui setiap proses yang ada. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pokok doa yang ketiga, kita akan bersama-sama berdoa untuk jemaat GKI Jatinegara dan juga Bajam Bintara. Agar jemaat di dalam masa pandemi ini dan seterusnya selama waktu yang diberikan oleh Tuhan, iman mereka terus bertumbuh dan mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kerinduan kami sebagai jemaat GKI Jatinegara dan Bajam Bintara adalah kami ingin hidup berpadanan dengan panggilan kami sebagai umat pilihan-Mu. Kami rindu untuk terus bertumbuh dan senantiasa berjalan bersama Tuhan. Kami rindu supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pokok doa yang keempat, kita akan bersama-sama berdoa untuk para majelis, aktivis, agar diberikan hikmat di dalam mengurus, melayani pelayanan yang sudah Tuhan percayakan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hikmat-Mu itu senantiasa kami perlukan dalam menyertai pelayanan kami sebagai para majelis dan para aktivis. Tanpa hikmat-Mu, kami meyakini bahwa ada berbagai keputusan atau di dalam perkataan atau di dalam perbuatan dalam pelayanan kami yang sungguh tidak berkenan. Karena itu Tuhan kami memohon, biarlah Engkau terus memberikan kami hikmat-Mu sehingga kami dapat menjalankan tugas pelayanan kami dan yang berkenan kepada Engkau. Kami mohon Tuhan memberi kepada kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Untuk pokok doa yang kelima, pokok doa yang terakhir ini, kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk stabilitas dan keamanan bangsa, begitu juga untuk pemerintah di dalam penanganan masalah COVID, juga korban bencana alam, baik yang ada di NTT maupun yang ada di Jawa Timur. Mari kita berdoa, biarlah kiranya Tuhan menolong. Tuhan yang baik, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau menolong aparat keamanan dalam menjaga stabilitas dan keamanan bangsa kami dari berbagai sekelompok orang yang ingin menghancurkan keberadaan bangsa kami, yang ingin menghancurkan kebinekaan bangsa kami ini. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau dapat menolong aparat keamanan untuk dapat menjaga stabilitas dan keamanan bangsa kami. Begitu juga untuk pemerintah di dalam menyelesaikan setiap masalah bangsa yang terjadi, seperti bencana alam yang terjadi di NTT maupun juga yang terjadi di Jawa Timur. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ada suatu kerjasama yang baik untuk menangani setiap masalah, setiap bencana alam yang terjadi. Kami memohon kiranya Engkau menolong. Dan kami juga berdoa untuk setiap program dari pemerintah kami yang sudah ditetapkan untuk membuat bangsa kami ini untuk semakin maju ke depan. Tuhan kiranya menolong pemerintah dan juga menolong kami masyarakat untuk dapat bekerja sama dengan baik, untuk saling bahu-membahu, saling menopang untuk perkembangan dan kemajuan bangsa kami. Tuhan, berikanlah hikmat kepada pemimpin bangsa kami di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau sudah mendengarnya dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu yang sudah Engkau tetapkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri mesbah doa kita pada malam ini dengan pujian Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Menyenangkan-Mu setiap hari itulah kerinduan kami ya Tuhan. Karena itu tolonglah kami yang penuh keterbatasan ini. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Majelis GKI Jatinegara mengucapkan terima kasih kepada penginjil Shirley atas pelayanannya selama Mesbah Doa pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, mulai bulan Mei, bidang persekutuan GKI Jatinegara meluncurkan satu program baru. Program Sekar adalah singkatan dari Semakin Dekat Kristus, mengenal Kristus melalui firman-Nya. Program Semakin Dekat Kristus atau Sekar ini sejalan dengan visi GKI Jatinegara, yaitu menjadi gereja yang memuridkan. Kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, terus membaca firman Tuhan, tetap berdoa, dan efektif menjadi saksi Kristus. Tanda bahwa kita pengikut Tuhan Yesus yang bertumbuh adalah kita rindu dan haus untuk semakin mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kebanyakan dari kita menghadiri kebaktian hari Minggu, namun seringkali firman Tuhan yang kita dengar tidak kita pahami, apalagi ingat, karena tidak banyak kesempatan untuk merenungkannya kembali. Nah, program Sekar ini akan menghadirkan pada setiap hari Selasa dan Jumat materi renungan tambahan terkait dengan tema khotbah kebaktian umum pada hari Minggu sebelumnya. Informasi dan bahan renungan ini akan ditampilkan di kanal YouTube GKI Jatinegara dan di grup WhatsApp Warta Jemaat. Dengan merenungkan kembali isi khotbah, diharapkan kita terbantu untuk mengerti firman Tuhan terkait dengan khotbah kebaktian hari Minggu dengan lebih baik. Ingat dan nantikanlah, program Sekar ini akan dimulai pada bulan Mei 2021. Oh ya, jemaat tetap dapat berelasi dengan Tuhan dan hidup diberkati melalui renungan pribadi dan membaca Alkitab setiap hari. Bahan saat teduh pribadi seperti santapan rohani dalam bahasa Indonesia atau Ling Ming Zhe Liang dalam bahasa Mandarin dapat diakses secara online. Kiranya Roh Kudus menolong kita boleh setia memelihara iman dan hati melalui program Sekar ini. Sekar, semakin dekat Kristus, mengenal Kristus melalui firman-Nya.